Dengar-dengar nih Mbak Im kan sekarang sukses banget YouTube-nya. Amin, amin Bu. Sampai sebulan kita dapat 5 miliar. Bener nggak sih? Jangankan cacian atau enggak sesuatu hal yang negatif ke saya. Terkadang pujian pun saya mau lewatin itu aja. Karena buat saya dua-duanya bahaya, sama bahayanya sih. Yang penting saya ngerjain suatu hal yang saya senengin aja, itu yang paling inti. Dan bicara soal yang itu ya, jangan kita terpuruk karena hinaan, tapi jangan kita terbang karena pujian. Itu bagus banget buat saya, itu benar-benar prinsip saya sih. Mbak Im, dengar-dengar nih Mbak Im kan sekarang sukses banget YouTube-nya. Amin, amin Bu. Sampai sebulan kita dapat 5 miliar. Bener nggak sih? Titipan aja. Saya kalau bicara nominal nggak enak. Nggak enak ya. Tapi kurang lebih ya Mbak Im ya. Aminin aja Bu. Aminin aja Bu. Nah, tapi pasti dong di tengah kesuksesan Mbak Im saat ini, orang kan biasanya nggak lihat ya perjalanan Mbak Im begitu kerasnya sampai menuju ke sini. Nah, kebetulan Mbak Im sukses di sini. Pasti kan banyak orang yang mendukung Mbak Im tentunya, sahabat dan juga fansnya Mbak Im. Tapi pasti kan ada juga yang nggak suka sama Mbak Im. Nah, gimana Mbak Im menyikapi orang-orang seperti itu? Kalau saya sekarang bisa dikatain saya tidak pernah, ya gini aja Bu, jangankan cacian atau enggak sesuatu hal yang negatif ke saya. Terkadang pujian pun saya mau lewatin itu aja. Karena buat saya dua-duanya bahaya, sama bahayanya sih. Kalau Cobaan. Cobaan sih. Lebih berat loh kalau Lebih berat pujian sebenarnya. Karena kita itu punya core itu sebenarnya sedekah ya. Tapi sedekahnya itu takutnya kita juga sampai sekarang juga mau dapat pahala atau enggak, kita juga serahin aja deh. Karena kita terlalu mikirin itu terlalu jauh. Karena sholat aja kita nggak tahu terima atau enggak, apalagi mikirin terlalu jauh kayak begitu ya. Yang penting saya ngerjain suatu hal yang saya senengin aja, itu yang paling inti. Dan bicara soal yang itu ya, bayangin aja saya pujian aja, saya nggak mau terlalu terbang gitu ya. Ada tuh kata-kata dari yang pernah saya baca itu, yang paling bagus buat saya itu, jangan kita terpuruk karena hinaan, tapi jangan kita terbang karena pujian. Itu bagus banget buat saya, itu benar-benar prinsip saya sih. Mau dicaci saya nggak pernah ini, mau dipuji saya cuma ngelakuin apa yang saya seneng aja. Kalau emang jalan itu benar itu menurut saya. Jadi kalau misalkan ada ujian ke sekarang gitu, heboh banget. Saya tidak pernah, kayak kosong aja pikiran saya, dan saya tidak mau membaca. Saya itu mendistract energi saya. Betul. Energi saya akan jadi negatif ketika saya baca, merefleks semua tulisan. Tapi saya nggak baca, saya cuma konsen kerjaan saya, nanti juga hilang sendiri. Toh orang akan tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Yang sebenarnya ini saya mikirin keluarga. Paula, untungnya Kiano kan juga belum bisa melihat berita, takutnya kan dia sudah melihat berita kan, persepsinya takutnya ya. Itu loh yang saya terkadang jaga banget. Betul, karena sosial media juga makin ditanggepin juga akan makin lebar ya nantinya. Viralnya sekarang semua berita kayaknya dari sosial media sih. Betul. Mbak Im kan di awal YouTube-nya dimulai dari social eksperimen ya? Iya. Sekarang masih setia di situ atau sekarang udah berkembang ke genre lain? Sebenarnya awal saya sosial eksperimen, saya nggak tahu itu namanya sosial eksperimen ya. Cuma waktu itu saya ingat banget, saya bangunin rumah Bu buat orang yang nggak mampu waktu itu di Banten. Saya waktu itu meeting sama teman-teman saya, waktu itu masih cuma 2 orang ya, 2 orang 3 orang gitu. Saya meeting, saya bilang sama mereka, ini kita post atau enggak ya? Apa yang kita lakuin itu sebenarnya besar buat orang, takutnya kita nggak dapetin pahala loh. Nah, kita tidak tahu karena tuh, ria kita nggak tahu tuh, gimana ya? Post atau enggak ya? Dan waktu itu saya tidak post akhirnya. Saya takut semuanya itu malah jadi nggak ada manfaat lah buat kita, padahal niatnya udah benar ya, dan niat. Dan akhirnya setelah itu adalah kita yang berbagi di jalan cuman sedikit. Saya berbagi, saya post, tapi ternyata komen itu bagus semua. Nah di situ saya mikir, apa kita ini ya, makanya terkadang orang tuh sekarang salah Bu. Mereka itu melakukan suatu konten mungkin bisa dibilang sosial eksperimen
untuk viewer. Kalau saya kebalik, saya nggak pernah mikirin itu dulu, saya cuma ngelakuin dan viewer datang sendiri. Jadi terkadang niatannya seperti itu mungkin udah dicatat dulu kali ya sama Allah, istilahnya ya dia maha tahu lah. Kalau saya malah tidak pernah berpikiran itu adalah sosial eksperimen, itu adalah prank, saya nggak tahu sama sekali. Saya cuma ngelakuin doang, habis itu saya nge-post gitu loh. Nah, kadang-kadang orang sekarang, apalagi kalau misalkan kita udah berkecimpung di dunia TV ya, mata itu tidak bohong. Ketika orang itu tulus, orang itu benar-benar mau ngasih, ketika orang itu ada indikasi apa, kalau saya sih insya Allah memang saya ngelakuin apa yang mau saya lakuin, terserah orang mau menilai apa, tapi menurut saya sudah melakukan di jalan yang menurut saya benar kok, itu loh. Jadi ketika itu, dan balik lagi, core itu tidak saya buat, benar-benar ya kebentuk sendiri. Tapi benar Bu, kalau kita udah terjun ke YouTube itu, memperlebar core itu sangat penting. Kenapa? Satu, YouTube udah kayak industri sekarang. Semua tiap hari tayangan, tidak seperti dulu ya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kalau sekarang udah setiap hari kayak udah TV beneran. TV. Akhirnya kita susah untuk misalkan tiap hari ke jalanan untuk ini. Akhirnya kita ngelebar ke namanya family. Akhirnya ada Paula, ada Kiano yang mungkin syutingnya cuma 10 menit, 15 menit, setengah jam sudah jadi satu konten. Ya benar kata Ibu, saya ngelebar ke family sekarang, tapi tetap core-nya itu insya Allah berbagi. Dengan kamu punya konten berbagi, kan juga banyak berita-berita bahwa banyak orang yang datang ke rumah untuk minta tolong. Nah, gimana tuh Baim menyikapinya? Balik lagi, kalau saya itu apa yang dibilang insting ya. Insting itu penting banget kalau misalkan kita melakukan kegiatan kayak saya gitu ya. Kita memilih target, semuanya by feeling semuanya. Saya mau memang di tangan orang yang tepat, bukan orang yang begajulan tiba-tiba kita kasih. Betul. Saya nggak mau, tapi itu semuanya feeling, dan itu kalau saya kuat banget bisikan di telinga saya ketika itu orang itu bantuin. Itu nggak tahu kenapa sangat-sangat jelas banget di saya, percaya atau enggak itu sangat jelas. Makanya itu yang saya selalu percaya dengan feeling saya, sama seperti orang di depan. Ketika saya mau bantu, ketika enggak. Tapi kebanyakan saya tidak bantu. Kenapa? Takutnya dia itu cerita sama orang lain dan jadi kebiasaan, orang-orang akan menunggu di situ. Oke. Gitu Bu. Baim, kalau Baim melakukan social eksperimen seperti itu dari Baim sendiri atau memang ada sponsornya? Kalau itu dari saya sendiri sih sebenarnya, nggak pernah dari sponsor. Tapi kesininya itu banyak orang yang percaya sama saya, tiba-tiba kasih uang yang saya bilang banyak banget sih. Ada yang 400 juta, ada yang 500 juta. Yang saya bilang ke mereka, mau ngapain? Saya bilang nggak tahu, kita percaya aja. Tapi kan kalau mau duitnya dianeh-anehin gimana? Saya bilang nggak tahu, percaya terus gimana, mau di brandingin atau nggak, ininya apa yang mau nggak ada dia, cuman mau ini. Dari situ aja saya kayak ngerasa percaya banget dong ya mereka ya, luar biasa ya. Luar biasa, saya juga bingung. Iya. Saya pun bingung. Saya pengen lihat orangnya, ini beneran? Saya bilang iya. Nah itu semuanya cash. Saya bilang kalau saya sih seneng ya, seneng banget. Cuman terkadang saya pun masih ngerasa kayak apa yang ngelakuin saya ini benar atau enggak ya. Pas waktu di Bogor sih kejadian Bu, yang menurut saya nyentuh banget di saya. Kalau misalkan perempuan dengan ngeliat saya histeris atau enggak mau ketemu, itu udah biasa ya. Tapi ini ada laki-laki 45-50 tahun itu ya, dia ngeliat saya, dia nangis, dia peluk saya. Itu saya bingung, dan dia tersenggukan, dan dia bilang Mas Baim sudah merubah hidup saya, katanya. Saya belajar banyak. Di situ saya menelaah diri saya yang tadi saya nggak kepikiran sama sekali. Apakah emang benar saya udah ngelakuin sesuatu hal yang besar di orang ini ya? Dan itu nggak kepikiran, karena kan kita cuma ngelakuin apa yang kita lakuin aja ya, nggak pernah tahu dampaknya sebesar itu sama orang. Dan di situ saya baru tahu, oh insya Allah ya, semoga benar deh apa yang kita lakuin sekarang. Karena benar-benar dia itu sangat berterima kasih, dia peluk, dia nangis. 45 tahun, 50 tahun orangnya, laki-laki yang tulen kok istilahnya punya sebelahnya ada istri, dan dia nangis benar-benar. Nah di situ saya bilang Bismillah deh, mudah-mudahan saya dijaga terus itu loh. Gitu.
apa yang dilakukan oleh Baim semoga bisa membuat orang terinspirasi, berubah menjadi lebih baik. Terkadang saya gitu tuh Bu, maksudnya saya nggak tahu membuat orang terinspirasi atau enggak, tapi kebanyakan memang komennya kayak begitu. Cuman kembali saya tidak mau ini dari pujian sih, cuman ngelakuin apa yang saya mau doang itu. Sebelum sama Paula juga kan mencari juga tuh Bu, mencari cuman susah. Ya doa terus lah, doa terus. Habis itu juga Paula bilang doain detail maunya apa. Ya 90% lah ada di Paula semuanya. Uli, wah ini kalau jadi nih kayaknya bener nih gue nikah sama dia. Saya ngomong sama dia. Paula juga langsung jatuh hati juga sama kamu atau kamu agak sulit menaklukkan ya iyalah Bu, dia mah gampang ditaklukkan. Dia langsung gitu. Langsung mulak ya. Nah, tuh ada orangnya tuh Bu. Nah, tiba-tiba masuk lagi. Bahaya nih.